saya sudah di area Polres Tiga Raksa dan ternyata polisi memblokir jalan, kita nggak boleh masuk. Mobil diarahkan, bos tambah jauh kita nih bos. Aku terusin aja bos. 800 meter. Hah? Belok kiri. Kemudian belok kiri. Belum keluar aku berarti. Sebentar. Diarahkan parkir sini. Izin dan? Oh. Kan bisa ke Awas lubang. Penuh. Terus. Gak bisa berarti dah. Jadi kita diarahkan nggak tahu di mana nih, ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bentar ya. Nggak bisa ya? Bisa. Oke. Itu sidul ya? Itu sidul tuh. Oh iya. Depan tuh. Oh iya, Bang Mas. Oke, fokusin dulu deh. Allahu Akbar. Bang Edi. Assalamualaikum. Salam. Bang Edi di mana? Di mana kita? Kita diputar-putar nih. Mutar. Baik dulu deh, duluan dia. Bukan ini, ya mobilnya aja gini rombongan lain. Ayo Mama sana. Mana? Ya aku lagi nunggu udah pada pipis. Ini kita diputar-putar teman-teman sekalian. Kata polisi di depan udah padat, jadi kita dilempar ke nggak tahu kemana nih. Minta parkir nih. Kita kalau ke Polresnya kemana Pak? Jalannya kemana? Ke sana, ke kiri tuh orang itu. Mobilnya penuh ke dalam. Oke, ke situ ya berarti ya. Makasih Bapak. Jadi ada Dul. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salam. Oke, ternyata juga kita agak ke belakang dikit. Abu, sehat ya? Nah, ini dia. Ya, suasananya sudah kita dapat. Seru juga saudara sekalian ya. Ini halaman Polresnya. Satlantas. Allahu Akbar. Ya, kita di Polres Tangerang. Ini suasananya nih. Ambil alih advokasi. Lawan Abuan. Bebaskan Kalau saya saat ini pribumi melawan arogasi para cukong pesek yang jadi baking proyek. Saya didu. Saya berharap ini kantor penegak hukum tenang. Dan kita percayakan kepada mereka karena saya pikir mereka juga akan mempertahankan, akan memperjuangkan keadilan dan kebenaran agar Banten bisa tenang. Oke, banyak. Ya, sampai ketemu. LBH dengan kuasa hukum boleh Pak. Yang lainnya. Jangan tunggu sini. Oke. Ya, Pak. Iya. Dikit. Mama, udah ada dari perwakilan. Tambah. Bang, iya. Iya sama. Dikit. Sorry lah, bos ya. Dikit aja. Udah ada perwakilan ya. Abraham Samad. Kabar bos. Mantap. Edi Mulyadi. Pokoknya kita lawan. Lawan terus. Oligarki. Oke, sip. Oke.
Tolong ya, Pak. Bapak tidak sendiri, Pak. Kami, Pak. Bapak tidak sendiri. Bapak tidak sendiri. Ada kami. Enggak, pengacara aja. Ya, pengacara sama ini aja. Siap. Siap. Yuk, Pak Edi. Oke. Selamat uang. Kita mengantarkan saya Didu menuju ruang pemeriksaan. Alhamdulillah polisi baik hati memberikan pengamanan. Bung Refli, Pak Edi. Lanjutkan perjuangan. Siap, siap, siap. Ya, kita cuma sampai sini doang bisanya ya. Aku ngantar ke atas dulu ya. Pak, perwakilan. Ya, dari tim hukum silakan. Kita lagi ini yang ini ya. Mereka berapa orang? Sebentar dulu ya. Diam. Dibatasi Pak, dibatasi ya, dibatasi Pak. Dibatasi. Ya. Tim hukum masukin. Tandu hukum Pak. Tandu Pak. Iya kuasa hukum. Ini yang lain biar. Kita pengen masuk. Kita tolong. Kuasa hukum boleh. Saya bertanggung jawab. Ada teman-teman yang bisa masuk, tapi saya tertahan di luar. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, perwakilan aja. Pak, minta tolong masuk lagi. Tempatnya sempit. Di mana tadi masuk? Ini orang-orang toko-toko di sini semua. Ini udah tahun sini kan hak di bumi. Video. Ini aja samanya YouTuber. Aman terus. Semoga para teknik cepat mati jadi pocong. Ada Dionis, semoga saya kembali proyek kedua. Aman buat negara di dalam negara. Said itu simbol perlawanan ketidakadilan. Betul. Ibu kita ngobrol. Bentar, kita putar dulu.
Saudara sekalian, ini ternyata ada Mayor Jenderal Sunarko bersama-sama massa yang mendampingi Said Didu, memberikan pendampingan pembelaan. Ya, kita bukan aksi, Pak Ya, Jenderal ya. kita mendampingi. Kita mendampingi. Monggo, silakan Pak Jenderal. Saya kenal sama Said Didu itu udah 5 tahun. Masya Allah. Saya tahu ini seorang idealis Oke. yang begitu peduli dengan kondisi negara. Oke. Kalau hari ini jadi berbicara tentang fakta penindasan yang terjadi di TIK 2 PSN kemudian dilaporkan, itu aneh menurut saya. Ya. Negara ini sedang sakit. Ya. Negara ini sedang sakit. Orang berbicara benar dikriminalisasi. Karena itu harus kita lawan. Karena yang mengkriminalisasi ini pasti kelompok Dajjal. Harus kita hadapi. Ya. Allahu Akbar. Itu aja komentar saya. Pak Jenderal, ini kita kan memenuhi aturan main hukum kita. Ya, Bang Said Didu dipanggil, maka datang untuk Ya, periksa. betul. Ini in case kalau terjadi, misalnya dia langsung ditahan, apa baiknya dilakukan? saya nggak tahu, tapi saya dengar dari rakyat yang terdampak ada di sekitar sini, maka akan marah dia. Marah ya? Marah Oke. kita. Rakyat terdampak sini banyak yang hadir di sini. Oke. Dia menganggap saya diri ini pahlawan. Kalau pahlawannya dikriminalisasi pasti ngamuk. Ini Betul. betul sekali. Tapi yang ngelapor ini ketua Abdesi juga kepala desa gitu. Itu pengkhianat. Pengkhianat ya? Iya, pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa. Pengkhianat rakyat. Pengkhianat rakyatnya sendiri. Siap. Terima kasih. Ada dugaan oknum besar di balik abdesi itu, yang pelaporan abdesi itu ada oknum, misalnya pengusaha, oligarki, atau bahkan oknum pejabat yang ada di istana sana, Pak. Jabat tanggapannya, Pak. Oke. Tanggapannya, kalau ini proses berjalan dengan jujur, oknum itu akan terbuka siapa orangnya. Tinggal dilanjuti dengan tindakan hukum. Tetap semangat, dampingi saya Didu. Allah Akbar. Balak pik 2, tangkap, penjarakan, adili, Agwar. Makasih Jenderal. Tangkap yang merusak Oke, sip. Oke, kita lihat di seberang sana. Di seberang sana ada tokoh lain, mantan ketua KPK Abraham Samad. Bang Abraham Samad. Kita ambil gambar. Menurut kalian ini luar biasa atensinya terhadap kasus Said Didu. Seorang Abraham Samad pun yang pernah memimpin lembaga anti rasuah sebelum diacak-acak oleh rezim. Bang Abraham, gimana? Ya, ini kan solidaritas kita ya, Setuju? bahwa kita turut melakukan perlawanan. Jadi perlawanan Said Didu ini adalah simbol perlawanan rakyat terhadap kekuatan oligarki. Dan hari ini kita ingin memecah mitos bahwa oligarki itu adalah kekuatan yang bisa dilawan oleh rakyat. Mitosnya tidak bisa dilawan ya? Ya, mitosnya selama ini dihembuskan bahwa kalau melawan oligarki orang akan dipenjara, Ya, ya. orang akan dikriminalisasi. Maka hari ini saya datang untuk menguatkan rakyat bahwa jangan takut melawan oligarki. Karena oligarki bukanlah maha pencipta, bukanlah Tuhan. Kalau Anda takut kepada oligarki, berarti Anda sudah sirik. Bang, ini kan sebetulnya yang dilakukan Said itu adalah merupakan pengawalan terhadap pernyataan Prabowo Subianto bahwa tidak boleh lagi ada perumahan eksklusif, tidak boleh lagi ada negara dalam negara. Jadi yang dilakukan Said itu pada hakikatnya juga membantu ucapan Prabowo untuk direalisasikan. Tapi kenapa dikriminalisasi, Bang? Jadi menurut saya begini ya, ini kan di negeri ini kalau ada suara-suara kritis, suara-suara yang mengoreksi jalannya pemerintahan, mengoreksi perilaku oligarki yang mengambil tanah rakyat, selalu berhadapan dengan hukum. Dan hampir pasti ketika rakyat berhadapan dengan oligarki, rakyat selalu dalam posisi dikalahkan. Oleh karena itu, Bung Mulyadi, hari ini kita akan buktikan sebaliknya bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan tanah negeri ini, dan rakyatlah yang akan melawan oligarki. Rakyat pula yang akan meruntuhkan mitos bahwa oligarki tidak bisa dilawan. Oke. Sedikit lagi, Mas. Nah, sedikit lagi. Jadi kalau presiden sebagai kepala eksekutif tertinggi sudah mengeluarkan titah seperti itu, tidak boleh ada perumahan eksklusif, tidak boleh ada negara-negara. Harusnya kan aparat hukum sebagai pembantu eksekutif
mengamankan pernyataan presiden begitu, Bang? Iya. Kenapa yang tadi sebaliknya, Bang? Seharusnya Pak Said Didu ini diapresiasi, diberi Harusnya, award ya, iya, karena dia membantu pemerintah ya untuk mensosialisasikan apa yang menjadi kehendak pemerintah ke depannya ya. Oke. Oleh karena itu kita heran, kok Said Didu bukannya diapresiasi, bukannya diberi award, tapi justru dikriminalisasi. Oleh karena ini wajib hukumnya bagi rakyat Indonesia untuk membela mati-matian sampai titik darah penghabisan Allah. untuk melawan oligarki. Termasuk seandainya Bang Said harus mendekam hari ini di penjara. Enggak, saya tidak mau. Pokoknya Bung Said habis diperiksa harus pulang. Harus pulang. Ya, Oke ya. itu. Jadi tidak boleh ada kata-kata penahanan karena Bung Said diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, Oke. bukan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah tahu sebelum penyidikan kapan dimulainya penyelidikan. Ini saja sudah amburadul. Oleh karena itu banyak lubang. Karena kita tidak tahu kapan dimulai penyelidikan, tiba-tiba penyidikan. Oleh karena itu, sehabis Pak Said diperiksa, dia harus dipulangkan karena statusnya sebagai Masih saksi, ya? bukan tersangka. Ini yang perlu saya jelaskan bahwa status Pak Said saksi, bukan tersangka. Oleh karena itu, dia wajib pulang setelah dilakukan pemeriksaan. Berarti tidak ada kejelasan ya Bang ya terhadap apa yang penangkap atau pemanggilan? Nggak ada. Karena dia dipanggil sebagai saksi. Kalau misalnya tiba-tiba dirubah status dia jadi tersangka kemudian ditahan, itu berarti ada kesaliman. Ada kezaliman. Oke. Itu terjadi pada saya waktu itu. Iya. Dipanggil sebagai saksi, langsung ditersangka, langsung ditangkap, Itu nggak langsung boleh. ditahan. Nggak boleh, nggak boleh. Oke, makasih banyak. Selamat berjuang ya. Siap. Teman-teman sekalian, demikian tadi dengan Abraham Samad, tokoh kita, pernah memimpin KPK, dan memang apa yang dia sampaikan adalah seharusnya bahwa Said Didu hari ini dipanggil sebagai saksi, yang seharusnya tidak boleh ada penahanan. Tapi kita tahu bagaimana praktek hukum di negara kita, tergantung siapa yang memesan dan apa perintahnya. Kita ikuti berikutnya ya. Yang panas ini Allah meridhoi perjuangan kita. Allahu Akbar. Mari dong rebut. Bisa saya dulu. Saya dulu. Allahu Akbar. Tapi itu Abraham. Tadi ada replikanya? Ada replik tadi? Dalam kayaknya. Di dalam. Masuk dia? Wah, sempat yang masuk deh. Apa yang belum masuk? Hah? Masuk belum masuk. Dapat masuk. Nggak bisa. Belum dorong. Oke, saudara sekalian, sepertinya tidak bisa lagi kita laporkan kecuali yang sudah ada tadi, dan memang kasus ini memang menyita perhatian atensi publik ya, dan kita melihat sebagai saksi. Oleh karena itu wajib hukumnya setelah pemeriksaan Said Didu dipersilahkan pulang. Kalau misalnya tiba-tiba statusnya cepat dinaikkan sebagai tersangka, itu berarti ada permainan di aparat. Oleh karena itu kita tunggu sampai Pak Said Didu diperiksa, dan habis itu kita antar kembali Pak Said Didu balik ke rumahnya, karena status Pak Said Didu adalah saksi, bukan tersangka. Maskotanya diapain Pak? Maskotanya diapain? Ngelaporin? Maskota diapain? Laporin. Kita balik laporin, nanti komando yang laporin. Karena dia punya kasus. Kita udah pernah laporin ke Mabes Polri. Udah pernah. Ada suratnya Pak. kasusnya apa? Kasus tanah kalau tidak salah. Itu mantap. Mahkota, lurah mahkota, nanti akan kita balik laporin. Karena dia akan dilaporkan ke Mabes Polri. Hah? Iya, yang melapor Said Didu itu lurah mahkota. Ya. Kurang ajar itu mahkota. Maskota ya. Tahu kita apa? Pernah ke rumahnya. Laporin balik turunannya dulunya ini lagu irang aja. Harapan kalau bisa update ketua update itu jangan lama-lama di. Oke, Bapak ngomong gimana? Ya, Pak, harapan Bapak saya siapa namanya? Effendi Lubis, Effendi Lubis, gimana Pak Effendi? Ketua Dewan Pengurus Pusat Federasi Transportasi Industri dan Angkutan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia. Oke. Berharap, sangat berharap kepada
para kaum warga Banten segera melaporkan yang mengaku-ngaku ketua Abdesi yang membackup berdirinya Tik 2. pemukiman Pantai Indah Kapuk. Tidak jelas apa 2, apa 5, apa 10, apa 1000. Terima kasih. Oke. Oke. Tidak ada kecelakaan, nggak ada batas itunya. Pak, saya orang Tanara. Oh, oke, orang Tanara. Saya yang Ini siapa bakal namanya? calon. Saya Bu Rohma. Ibu Rama. Tanara Serang ya? Serang, Oke. Tanara. Tanara termasuk Keronjong. yang dicaplok ya? Ini Kedua ya? caplok, justru udah banyak yang inilah yang deket-deketin, nawar-nawar kayak seperti itu tuh. Tapi ya intimidasi sih belum ada. Jadi kita mau lapor ke siapa gitu kan ya? Kita mau lapor lurah, lurahnya pro ke situ. Iya. Mau lapor ke RT pun ke situ juga. Jadi kita nggak bisa untuk mengadu selain kita mengadu kepada pusat. Jadi saya minta tolong Pak Prabowo, PIK 2 daerah Tanara, Keronjong, Tenggerang harus dihentikan. Saya minta tolong Pak Prabowo tenggelam, timbul tenggelam sama rakyat. Harus sama rakyat. Saya pendukung berat kamu. Sampai saya kena senjata pun saya lawan waktu 2019. Ini saksi gitu. Ini saksi dari Cilegon gitu. Jadi minta Pak Prabowo tolong dihentikan PIK 2 ini karena saya korbannya juga. Terima kasih Pak Edi. Well, kalian kayaknya kita harus sudahi dulu laporan babak pertama ini karena sudah berkumandang azan dan insya Allah nanti kita akan ikuti perkembangan berikutnya akan kami sampaikan ke teman-teman penonton Magedi Channel yang baik hati yang saya banggakan. Selamatkan Saif Didu, stop kriminalisasi dan hentikan PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2 di Kabupaten Tangerang Utara. Dukung penuh.